Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Ramadhani dari kelas 11 ingin membacakan prosa yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku oleh Sena Mira Aji dan Alina tercinta. Bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya kemasan. Apa kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, selat batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya termolang yang berkeletak pada buih yang bagaikan impian selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tidak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata, tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna, kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa dirubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina, bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang cantik. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapat senja itu untukmu. Sore itu aku duduk sendiri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna kemasan dan lautan adalah cairan logam meski buih pada debur ombak yang mengempas itu tetap saja putih seperti kapas. Dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kuucapkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keidean berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka kupotong senja itu sebelum terlambat. Kukerat pada 4 sisi, lantas kemasukan ke dalam saku. Dalam itu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya kepadamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena kamu tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit dengan berangan-angan. Sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua itu telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang menunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu, saya lihat dia mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melajat ke jalan raya. Kukebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam saku.
Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus genap cahaya dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel aku tahu, berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi, dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Aku tidak bisa menunggu sampai besok. Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja-senja, Jemut 1003. Di jalan tol mobilku melaju masuk ke kota. Aku harus berhati-hati karena semua orang mencariku. Sirine mobil polisi meraung-raung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku tidak terlalu ketara. Lagi pula di kota, tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jika tidak pernah penting senja itu ada atau hilang, senja cuma penting untuk turis yang suka mengelilingi matahari terbenam. Boleh jadi hanya dengan alasan itu senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirine mobil mendekat dari belakang. Dengan pengeras suara polisi itu memberikan peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SK19658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tidak ada aturan yang melarangnya, tapi berdasarkan aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kubawa dia sampai terpental keluar pagar tepi jalan. Kutancap gas dan menyebelah dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh saungan sirine polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan yang dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lain terseret di sebuah kampung, dan satu mobil lainnya terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Meski ada dua polisi bersepeda motor mengajarku, ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh. Angin berdesir, langit seberat ungu berombak mengempas ke pantai. Hanya pada mula senja ini diserahkan Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu di setengah hidung di tempat. Aku tersenyum dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada barang-barang terbuka, mobilku sudah tertinggal ketika memasuki daerah semu itu. Aku berlari di antara kuda rumah tua yang serta temali, terjatuh di atas sampah merayapi dan bertengkar reak sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah dilupakan dalam hidupku. Masuklah, kata yang benar. Di situ kamu aman. Dia menunjuk barang-barang yang terluka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan bising. Kutengok ke bawah. Kulihat ke bawah teman. Aku ragu-ragu. Namun dari helikopter dan lampu suaranya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak perlu bermain. Dan gelandang itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Barang-barang itu segera tertutup dan kudengar gelandang itu
atasnya. Lampu sorot helikopter mendeliklah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dari hidungku. Cahayanya yang merah kemasan membuat aku bisa melihat di kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Disibukkan melawan pertandingan yang hitam mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air putih mengalir tinggi lutut. Namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering kulihat anak-anak berdagangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk dagangan dengan mata yang tak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja air. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin mendalam. Astaga, kamu boleh tidak percaya Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat persisnya sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus. Ombak angin dan kepak burung. Tak lupa cahaya kemasan dan bias ungu pada marga-marga yang berlarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun posnya sama, tapi bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guguran alam yang merawat. Niup tentu saja, matahari dan pusat lautan yang bening dengan lidah ombak yang berdesir-desir. Tak ada cottage, tak ada barbecue, dan tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya keumatan kehidupan semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu. Alina, apa kamu itu mungkin terjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini? Tidak ada yang menyaksikannya. Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam goro-goro ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang berkepak. Tapi ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya burung berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina, alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seseorang ingin jatuh cinta itu jika tak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah Alina, aku ambil juga senja itu. Ukuran dengan pisau Swiss yang selalu kubawa pada 4 sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti bergegas di belakangku. Dari kegelapan yang basah dan bacin, aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sambil di atas, setelah melewati kelelawar bergantungan anak-anak gelandangan berpaparan dan air setinggi lutut, terlihat polisi helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Nampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera kebut mobilku menuju pantai. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut pantai, dan cahaya kemasannya masing-masing. Mobilku bahagia memancarkan cahaya lihai. Sepanjang jalan tol kutajak gas dengan kecepatan penuh. Akhirnya kekasihku, padaku, wanitaku,
Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupasang senja yang menghindari lorong-lorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas. Lantas kukira senja yang asli ini untukmu. Lewat Pak. Aku ingin mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di golong-golong itu. Kini golong-golong itu betul-betul menjadi gelap alurnya. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa golong-golong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah golong-golong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tidak lagi karena seorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Adanya yang manis, paling manis dan akan selalu manis. Terimalah seperti senja itu hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas hati-hati dalam lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit dan kalau tumpah hanya bisa membagi permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu, dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.